Ya, halo teman-teman semuanya. Pertama-tama perkenalkan ya teman-teman, nama saya Farel Dwi Cahya. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Saat ini saya sedang di semester 3. Oke teman-teman, salam kenal untuk kalian semua. Shalom dan damai sejahtera serta dalam kasih Yesus. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas peran gereja atau peran pemuda sih dalam menghadapi perkembangan zaman. Tantangan di zaman sekarang itu apa sih gitu teman-teman kan. Oke teman-teman, menurut saya sendiri tantangan terberat di zaman ini tuh kayak pergaulan ya teman-teman ya. Karena yang kita tahu, makin kesini pergaulan itu makin bebas, dan pergaulan itu makin kesini makin banyak yang nggak bener lah ya. Menurut saya kayak kurang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maksudnya apa sih yang saya maksud dengan kurang sejalan dengan Tuhan? Oke, kalau teman-teman lihat nih ya, di pergaulan zaman sekarang itu kayak seperti pergaulan yang kurang sehat. Kayak seperti kalian, kebanyakan orang nih di luar sana tuh berkumpul tapi minum-minum, mabok-mabokan, ya pokoknya minuman-minuman yang keras lah. Sedangkan Tuhan sendiri tidak suka orang-orang seperti itu yang tidak mau menjaga tubuhnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tubuh itu adalah bait Allah. Jadi kita sebagai manusia tentunya harus menjaga bait Allah itu sendiri agar tetap suci. Bagaimana agar tetap suci? Yaitu dengan menjalani ajaran-ajaran dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh gereja kepada kita, lalu kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nggak cuman hanya minum-minuman keras loh teman-teman. Ada juga seperti balap liar. Nah, ada juga seperti pengeroyokan, pemerkosaan. Ada loh pemerkosaan yang dilakukan oleh segerombolan orang yang tentunya mereka semua itu berteman, tapi mereka melakukan kejahatan seperti memperkosa orang-orang di luar sana. Itu sungguh sangat disayangkan. Itu semua jauh dari ajaran-ajaran Tuhan yang mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai, memberikan kasih sayang, cinta tulus gitu kan. Ya, saya harap sih teman-teman semuanya yang di luar sana tidak seperti itu. Oke, on point, langsung saya sampaikan bagaimana sih kita sebagai pemuda untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini. Seperti halnya kita atau saya sendiri sebagai anak muda tentunya teman-teman ya. Seperti yang baju yang saya kenakan ini sudah terlihat seperti anak muda kan. Nah, saya itu di gereja menerapkan seperti membuat komunitas komsel yang dimana isinya itu kita saling memberi support gitu kan, saling memberi masukan yang baik, tentunya yang positif, tentunya juga menyangkut dengan ajaran dan kebenaran Tuhan. Maksud ajaran dan kebenaran itu seperti apa sih? Seperti kita mengajarkan bagaimana caranya kita memberi kasih kepada teman-teman kita yang memerlukan, kita menghargai orang lain, terus kayak kita saling membantu orang. Itu semua juga termasuk ajaran-ajaran Tuhan yang tentunya bersifat baik, positif, serta membantu kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Karena kayak seperti yang teman-teman tahu, dalam komsel pasti ada orang-orang yang membutuhkan peran kita sebagai orang yang membantunya dalam segi rohani gitu, nggak cuma jasmani. Pasti mereka juga butuh dipenuhi secara rohani. Maksudnya dipenuhi secara rohani itu apa? Kita berikan mereka penguatan dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Kita berikan mereka semangat, support agar mereka tetap semangat, jangan patah semangat, jangan melakukan hal-hal negatif. Itu semua termasuk peran pemuda dalam menempatkan dirinya di zaman yang sekarang ini gitu loh teman-teman. Peran kita sebagai pemuda bukan hanya seperti itu teman-teman, kita juga bisa melakukan hal-hal lain. Oke, mungkin ini sedikit berkaitan dengan zaman pandemi. Kenapa seperti itu? Karena zaman pandemik teman-teman bisa lihat ya, kita gimana sih zaman sekarang itu perkembangannya. Kayak kasihan deh orang-orang di luar sana, banyak yang gak mampu makan loh teman-teman. Kita sebagai manusia juga pasti kita mempunyai hati nurani. Nah, daripada kita melakukan kegiatan yang negatif seperti mabok-mabokan, melakukan pencurian dengan teman-teman kita, memperkosa orang, lebih baik kita menyisihkan sedikit uang dari hasil gaji kita atau uang jajan kita untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Memerlukan apa nih konteksnya? Pasti banyak orang yang memerlukan seperti makanan, pakaian,
maupun segi material atau uang. Kita bisa nih mengumpulkan sebuah organisasi kecil, kita kumpulkan orang-orang atau pemuda zaman sekarang untuk memberikan kebaikan gitu. Bahwa kita juga bisa kasih unjuk kepada dunia bahwa kita sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai generasi muda, kita juga bisa membuat pengaruh yang positif kepada lingkungan kita. Karena orang zaman sekarang tuh berpikir zaman anak-anak muda sekarang tuh cuma bisa berbuat negatif seperti tawuran, memperkosa orang. Aduh, teman-teman, marilah teman-teman kita membuat diri kita berdampak bagi orang lain. Berdampak dalam arti tanda kutip yang positif, bukan yang negatif. Oke, teman-teman. Oke, jadi tipsnya juga kita bisa menghadapi zaman. Jangan lupa dengan berdoa, tentunya percaya kepada Tuhan. Kita buat komunitas yang baik. Oke, teman-teman semuanya. Kita setuju ya untuk membuat komunitas yang baik. Dan tentunya kita jangan ikut-ikutan teman kita yang tidak benar seperti mabok-mabokan dan lainnya yang tadi sudah saya sebutkan di awal video. Oke teman-teman semuanya, saya Farel Dicahaya dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 211192015. Saya pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih.